karalabo shikarata karalabo rapapata karalaba shikaralabaralabasi. Oh, terima kasih Tuhan untuk kebangkitan-Mu Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Boria baralaba syata karalabo shikaralabata karalabo syandano. Rabata karalaba shikarabata karalabo shakarabarabarabaralabasi. Hallelujah Jesus. Oria barabaralaba shakarabata karakarabaralabo. Nyanyikan pujian ini refrennya dengan kesungguhan. Tuhan, hanya Engkau sumber harapanku. Harapanku, yes, di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhanku. Yes, Engkau sumber kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, aku percaya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, sumber kekuatan, Engkau sumber perlindungan kami, harapanku. Haleluya. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Yes Tuhan, amin Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Yes Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami punya Bapa yang begitu luar biasa. Engkau yang sudah menang atas maut Tuhan. Engkau yang bangkit. Engkau Allah sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber kemenangan setiap kami. Engkau tidak mau Tuhan kami terus berada dalam keterpurukan. Tapi Engkau Allah yang membangkitkan juga setiap kami. Untuk kami tetap melangkah maju bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat karya terbesar dalam hidup kami. Keselamatan jiwa kami. Terima kasih Bapa. Itu tidak ada duanya. Dan tak akan pernah dapat dibandingkan dengan apapun juga. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan duduk kembali. Shalom, selamat pagi. Selamat Paskah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita merayakan Paskah ya. Suatu yang luar biasa. Tapi saya percaya bahwa Paskah memiliki arti yang dahsyat. Arti yang bukan biasa-biasa saja. Mungkin kita sering kali merayakan Paskah dari tahun ke tahun. Tapi nggak ngerti ya saudara ya. Harus gimana kita dengan Paskah. Harusnya aku bagaimana dengan Paskah ini. Padahal saudara, Tuhan Yesus nggak pernah main-main dengan yang namanya Paskah. Dia persiapkan segala sesuatunya. Dia Allah yang maha mulia. Dia mau menjadi manusia untuk menyelamatkan setiap kita. Proyek terbesar, proyek termulia yang tidak ada duanya. Ya. Kita tahu bahwa Yesus bangkit. Iya, Yesus bangkit. Lalu, nah, gimana dengan kehidupanku? Sepertinya tidak ada yang berubah. Wow, saudara, nanti dulu ya. Di dalam Alkitab kita melihat ketika Yesus bangkit, ya, ada 4 pribadi yang dia datangi secara khusus. Saudara, kalau Tuhan Yesus sampai mendatangi, Tuhan Yesus pasti punya satu rencana yang luar biasa. Dan pribadi-pribadi ini juga bukan biasa-biasa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak mau
Keempat pribadi ini tinggal sama seperti waktu Yesus belum bangkit. Kondisi di dalamnya tidak mengalami perubahan. Tuhan Yesus mau aku bangkit. Semua sudah selesai. Apa yang menjadi tugasku sudah aku selesaikan. Ketika Yesus ada di kayu salib. Dan sekarang aku bangkit. Tapi mengapa ada orang-orang yang belum bangkit? Mengapa ada orang-orang yang tidak pernah mengerti bahwa Allah bangkit? Allah sudah mengalahkan segala sesuatunya. Allah sudah menang. Dan Allah mau setiap kita, setiap pribadi mengalami kebangkitan. Tidak tinggal tenang, tinggal diam dalam kondisi kita. Yang seringkali mungkin tidak kita inginkan. Karena kita tidak cukup mengerti bahwa kita punya Allah yang sudah menang atas maut. Allah yang sudah mengalahkan segala sesuatunya. Mari saya ajak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan melihat di dalam Yohanes 20. Yohanes 20. Ayatnya mulai ayat 1 enggak apa-apa deh. Sedikit panjang ya saudara ya. Saya akan baca dengan cepat. Nah, ini peristiwa Paskah. Sampai 18 ya. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Ya, minggu pagi masih gelap saudara ya. Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Pertama kali yang datang dan yang akan Tuhan temui adalah Maria Magdalena. Ya. Dia nomor 1, pagi-pagi udah datang. Terus lanjut. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang. Wah ya, dia udah lupa saudara ya, Tuhan udah ngomong hari ketiga aku bangkit. Tapi dia shock saudara ketika lihat batu itu sudah terguling ya. Pikirannya udah enggak ke situ lagi ya. Tuhan telah diambil orang, tuh pikir dia dari kuburnya. Dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Terus. Maka berangkatlah, wah yang lain cepat-cepat ya, Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Terus, keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Terus, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia. Dan masuk ke dalam kubur itu ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Mereka masuk, mereka mendapati hanya kondisi kuburan kosong. Ya, dengan kain yang sudah tertata rapi, ya, baik yang di tanah maupun yang di atasnya. Nah, hanya itu yang mereka lihat, Simon Petrus dan murid yang dikasihi Yesus. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Nah, ada ayat yang mengatakan seperti ini, saudara, ya. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi yang dua itu pulang saudara. Lihat kosong, oh ya sudah. Bingung sendiri mereka pulang. Tapi siapa yang tinggal di situ? Maria. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Menangis di sini bukan menangis biasa. Menangisnya itu dengan kedukaan. Ya, menangisnya itu dengan hati yang sangat pedih. Karena dia sangat mengasihi Yesus bagaimana dia tidak mengasihi Yesus. Dia dibebaskan dari 7 roh yang mengganggu dia. Ya, orang yang dibebaskan dari roh saudara, yang mengikat, yang menyengsarakan, ya, yang menyiksa, itu dia akan, waduh saudara rasanya begitu bersyukur karena hidupnya, jiwanya, hatinya begitu mengalami damai sejahtera setelah dia dibebaskan dari roh. Dan dia sangat mengasihi Yesus. Dia selalu ada bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itu dia sangat-sangat mengasihi Tuhan Yesus. Dia pikir dia harus temukan jenazahnya. Di mana? Ya, pokoknya aku harus ketemu. Yang lain gak mau cari, aku gak peduli. Tapi aku harus temukan jenazahnya ada di mana. Sambil, yang tadi ya, masih ya, 11. Ya,
Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itulah. Kemudian dia masuk, saudara. Apa yang terjadi? 12. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Maria Magdalena ini spesial sekali, saudara. Simon Petrus dan murid yang dikasihi Yesus. Mereka nggak melihat malaikat ini. Tapi Maria yang hancur hati saat itu, karena dia tidak menemukan mayat Yesus ada di mana, dia bisa melihat 2 malaikat ada di situ. Ya, malaikat berpakaian putih yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Ya, mengapa engkau pedih hati?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku," dia bilang, "Tuhanku." Dia katakan, "Tuhanku." Saudara melihat perbedaan di sini. Dia katakan, "Dia milikku. Dia orang yang pribadi yang kukasihi. Dia guruku. Dia segalanya bagiku. Dia yang tidak menganggap rendah aku. Dia yang menghargai aku." Saya percaya ketika dia masih dirasuki 7 roh, kondisinya enggak karuan, saudara. Di mata orang lain dia menjadi orang yang tidak berharga. Karena dia disiksa oleh 7 roh itu. Tapi dia bertemu dengan pribadi Yesus, hidupnya berubah. Hidupnya diubahkan. Dan dia tahu bahwa Yesus mengasihi dia. Yesus menghargai dia. Ya. Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. 14. Sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang. Lalu dia menoleh dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu karena dia begitu pedih. Dia begitu kehilangan. Di mana Tuhanku? Di mana pribadi yang begitu aku cintai, aku kasihi, aku hormati, aku kagumi. Aku mau lihat jenazahnya saja. Tapi di mana dia? Dan melihat Yesus berdiri di situ tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Lanjut. Kata Yesus kepadanya, waktu itu Yesus masih bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Ya, mengapa engkau pedih hati? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, ngomong sama aku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Ya, supaya aku dapat mengambilnya. Maria mau merawatnya, memberikan penghormatan yang terakhir ya saudara. Lalu kata Yesus kepadanya, luar biasa. Dia tidak lagi memanggil Maria ibu. Di sini Tuhan mencelikkan mata Maria dengan memanggil namanya. Tuhan mengenal kita dengan nama kita. Tuhan mengasihi dan mengerti secara detail setiap kita. Tuhan tidak pernah lupa siapa Anda dan saya. Ketika dia panggil Maria, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni. Artinya guru. Saat itu juga mata Maria dicelikkan. Lanjut dulu. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Kata-kata ini begitu terkenal. Aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya.
Pribadi yang pertama kali adalah yang ditemui Tuhan Yesus ketika dia sudah bangkit adalah Maria Magdalena. Pribadi yang remuk hati. Tuhan tidak mau Maria berada di tempat yang sama dalam ketidakmengertiannya. Aku bangkit, engkau pun harus bangkit. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan Maria Magdalena. Mungkin di antara kita sampai dengan saat ini, engkau masih merasa ada yang aku begitu kehilangan seseorang. Aku masih dalam kondisi hati yang remuk karena perlakuan seseorang. Ya. Aku masih ada dalam kepedihan saat ini. Karena tekanan yang terus menerus, karena aku tidak dihargai. Karena aku tidak didengarkan. Karena aku ditinggalkan. Karena aku dikhianati. Dan itu terus menerus ada terngiang-ngiang di dalam diri kita. Padahal seperti Tuhan mencelikkan mata Maria. Pagi hari ini. Tuhan mau setiap kita juga memiliki mata yang dicelikkan. Bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia tidak lagi berada di dalam kubur. Dia sudah menang atas maut. Dan dia mau juga jatah kita, yaitu kemenangan yang dia sediakan buat setiap kita. Itu kita rasakan. Jangan mau kita diintimidasi lagi, saudara. Yang akan membuat kita hanya terpuruk dan kita tidak pernah bisa bangkit dan berlari bersama dengan Tuhan. Kita tidak pernah bisa bangkit dan kita menikmati apa yang Tuhan sediakan. Apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan ke depan. Bangkit, kata Tuhan. Selesai, cukup sampai di situ. Karena aku sudah menyelesaikan semuanya. Jangan engkau tetap tinggal diam dalam keterpurukanmu. Di dalam kepedihanmu. Di dalam keputusasamu. Di dalam perasaan-perasaan yang hanya akan membuat Anda dan saya tidak bisa bangkit berdiri. Saudara dan saya, kita semua adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Kalau tidak, Tuhan tidak akan melakukan karya terbesarnya ini buat setiap kita. Mungkin saat ini sekelilingmu masih tidak menghargai engkau. Masih tidak mengasihi engkau. Masih memandang sebelah mata kepada engkau. Masih bersikap tidak baik kepada engkau. Tapi ingat saudara. Seperti Tuhan mendatangi Maria. Saya percaya pagi hari ini. Tuhan juga mendatangi setiap kita. Jangan engkau tinggal di keadaanmu yang sudah-sudah. Bangkit karena itu yang Tuhan maui. Dan ketika kita mau taat, kita akan merasakan hal yang berbeda di dalam hidup ini. Kita akan merasakan bagaimana tangan Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Terkadang yang diubahkan saudara, bukan sekeliling kita. Ya, kita berdoa buat sekeliling kita. Mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak, mungkin orang tua. Tetapi Tuhan mau Anda dan saya, pribadi kita ini sendiri terlebih dahulu. Yang bangkit, yang berubah. Sehingga keadaan sekelilingmu tidak lagi akan bisa menekan engkau. Tidak akan bisa lagi membuat engkau terpuruk dan engkau tidak melakukan apa-apa. Dan engkau tidak bisa bangkit berlari bersama dengan Tuhan. Padahal Tuhan sediakan hal-hal yang dahsyat dalam hidup ini. Bagaimana kita bisa akan berlari bersama Tuhan. Bagaimana kita mau berkata Tuhan di dalam engkau itu ada damai sejahtera. Di dalam engkau itu ada sukacita. Tapi itu hanya keluar sampai di bibir mulut. Benarkah itu akan keluar sungguh dari luapan hati kita? Kalau kita tetap tinggal di dalam keadaan kita yang lama. Keputusan itu datangnya dari diri kita. Karena Tuhan sudah menyediakan. Karena Tuhan sudah berikan. Dan Maria menanggapi. Tuhan tadi katakan jangan sentuh aku. Tapi engkau pergi
kepada saudara-saudaramu. Engkau harus pergi. Tuhan sudah genapi semuanya. Engkau jangan lagi meratap kepada Tuhan. Meratap setiap hari, meratap Tuhan. Aku diperlakukan seperti ini Tuhan. Aku tidak dipandang Tuhan. Terus seperti itu saudara. Yang engkau sampaikan di hadapan Tuhan terus. Tangisanmu, kepedihanmu. Tapi stop. Mulai hari ini bangkitlah. Karena Tuhan sudah bangkit juga. Dia mendatangi Maria, Tuhan Yesus tidak mau Maria tetap berada di dalam kondisi yang seperti itu. Dia tunjukkan, aku bangkit, betul aku bangkit. Bukan diambil orang. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita saudara. Dia sumber kekuatan. Yes, pujian hari ini pujiannya sungguh luar biasa. Sangat-sangat menguatkan. Dan sungguh-sungguh pujian Paskah tentang kemenangan, tentang kekuatan, tentang hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan mengerjakan hal dahsyat, tetapi kalau kita tidak merespon, itu tidak akan ada hasilnya buat kita. Kalau kita memilih tetap selalu berkata hal-hal yang menyesakkan, berkata dan berkata setiap hari. Hal-hal yang tidak mengenakkan. Maka kita akan tetap ada di kondisi seperti itu. Iblis pintar sekali saudara. Dia bisa lihat celah-celah. Begitu ada celah di dalam kita, bleng dia masuk. Makin terpuruklah kita. Lalu kita kemudian mulai berpikir, janji Tuhan yang mana lagi? Tuhan udah bangkit, Paskah itu kebangkitan Tuhan, ya. Apakah hanya berhenti sampai di cerita Alkitab? Tentu tidak. Yang kedua, saudara. Dan kita harus bersyukur, saudara, bahwa firman, bahwa Alkitab berisi tentang firman kebenaran itu diberikan kepada kita sehingga kita tahu tentang kebenaran. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah tahu isi Alkitab? Bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah mendengarkan firman dan tidak mengerti bahwa Allah sudah mengalahkan maut. Bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Dia jadi manusia, dia mati buat kita. Dia mati untuk menebus dosa kita. Dan dia sudah bangkit. Kalau orang yang tidak tahu bagaimana? Maka saya katakan janganlah itu hanya menjadi cerita bagi kita. Seperti kisah dalam buku, kisah dalam Alkitab. Tapi itu nyata, itu dahsyat. Sekarang tinggal bagaimana dengan respon Anda dan saya. Baik. Kita akan melihat di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Pribadi yang kedua, yakni murid-muridnya yang ditemui oleh Tuhan Yesus. Ya. Saudara, yang ditemui ini bukan orang-orang yang selama Tuhan Yesus ada di dunia jauh dari dia loh. Ya, sama kayak kita. Kita selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada buat kita. Tapi seringkali karena persoalan yang terus yang kita alami dan pikiran dan hati kita yang terfokus pada masalah itu kita gondeli terus. Sama seperti murid-muridnya, sama seperti Maria. Kita tidak pernah bisa tahu, mengerti arti kebangkitan Tuhan Yesus. Yuk kita lihat ya. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut. Ya. Kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus. Pada kondisi mereka ketakutan. Yang pertama, pribadi yang remuk hati. Pribadi yang hancur hati, yang merasa sendiri, merasa ditinggalkan, tidak memiliki siapapun. Pribadi yang hancur karena kepedihan, karena luka.
Tuhan katakan, sudah bukan waktunya lagi untuk kau ada di dalam kesusahanmu. Dan yang kedua, pribadi-pribadi yang takut. Ada berapa banyak orang di hari-hari ini yang merasa ketakutan, saudara? Dan berkubang di dalamnya. Seperti murid-murid Yesus. Pada waktu itu juga Tuhan tidak tunggu lama-lama. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu sebagai bukti ya saudara. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara, perjumpaan dengan Tuhan ini penting sekali. Ya, penting sekali. Maria ketika berjumpa dengan Tuhan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Murid-muridnya ketika Maria tadi dicelikkan matanya. Yang kedua, murid-muridnya ketika bertemu dengan Tuhan, ada satu sukacita yang besar yang mengalir di dalam diri mereka. Ketika mereka mengerti, ya itu Yesus yang ada di tengah-tengah mereka. 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan bilang, damai sejahtera bagi kamu. Jangan tinggal dalam ketakutan. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Lanjut dulu ya. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka. Wow, dan berkata, terimalah Roh Kudus. 23. Dan jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Baik saudara, sesuatu yang luar biasa. Yang berikutnya adalah, Tuhan tidak mau kita tinggal terus-menerus di dalam ketakutan. Mungkin ada dari kita yang saat ini masih atau sedang dalam mengalami ketakutan. Karena apa? Saya tidak tahu masing-masing setiap orang. Orang itu takutnya beda-beda ya saudara ya. Ada yang takut karena kejadian A, takut kejadian B ya. Buat orang lain, wah mau gitu aja kok takut, perkara sepele kok wedi. Oh ya enggak usah gitu, siap orang lain-lain. Tapi saudara, pagi hari ini kita diingatkan, stop, jangan engkau terus menghidupi ketakutanmu. Ada Tuhan di dalam hidup kita. Ada Tuhan di masa sekarang. Ada Tuhan di masa depan. Takut akan hari esok. Takut bagaimana nanti dengan anak-anakku. Takut bagaimana nanti dengan makanku. Takut bagaimana nanti dengan studi anakku. Takut bagaimana nanti dengan banyak hal. Banyak hal itu akan bisa membuat kita takut. Banyak hal itu akan bisa dibuat iblis menjadi panah-panah buat kita untuk kita tinggal dalam ketakutan. Tapi pagi ini Tuhan ingatkan, stop. Anda dan saya orang-orang percaya, kita punya Allah yang dahsyat. Dikatakan sekali lagi, Allah sudah bangkit mengalahkan maut. Tidak ada yang belum diselesaikan oleh Dia. Berhenti untuk tinggal di dalam ketakutan, karena itu sangat-sangat tidak membangun kehidupan rohani kita, bahkan jasmani kita. Apa yang kau takutkan kalau ada Tuhan Yesus di dalammu? Di dalam kita, di dalam saya. Sebagai manusia memang bisa saja suatu saat terjadi sesuatu kita takut ya. Tapi jangan tinggal di dalamnya. Cepat ingat bahwa ada Tuhan Yesus yang sudah menyediakan kemenangan buat kita. Ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Bahkan ada pasukan malaikat yang Tuhan bisa kirim buat setiap kita. Yang menjaga kita. Tidak ada yang kurang di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Ya. Tapi kita yang sering meragukannya. Di mana Tuhanku? Tuhan, aku takut. Sesok piye Tuhan? Aku kudu piye Tuhan?
Takut saudara ya. Tidak enak saudara. Orang yang hidupnya dalam ketakutan itu tidak enak. Tuhan melawat muridnya. Karena Tuhan tidak mau mereka terus-menerus berada di dalam ketakutan. Ketakutan membuat Anda dan saya tidak bisa bergerak sesuai dengan rancangan rencana Tuhan. Itu terjadi saudara. Tuhan ngomong saat ini. Tadi kita lihat di 21. Nah Tuhan tuh baik. Orang kalau ketakutan kayak gitu, sudah gak ngerti aku tuh harus apa. Bingung, isinya mau wedi. Takut sama orang Yahudi. Wih, nanti sebentar lagi jangan-jangan kita digerebek, ditangkap kayak Tuhan Yesus, disekso, bar dipateni. Waduh piye ki. Ya saudara ya, wes ora mikir liyane, sing penting nyelametke awake dhewe sik piye carane. Kok mikir liyane? Wah buyar semua saudara. Yuk kita lihat di ayat 21 tadi. Tapi ada hal, Tuhan itu mengklirkan pikiran mereka. Hei, damai sejahtera tuh aku beri buat kamu. Aku beri tapi engkau tidak menerimanya. Engkau menolak damai sejahtera yang aku berikan kepadamu. Sama seperti kita, karena kita tinggal dalam ketakutan, kita menolak damai sejahtera yang sudah Tuhan sodorkan, yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan sediakan buat setiap kita. Ambil saudara, damai sejahtera Tuhan biar menguasai aku, menguasai alam pikiranku. Aku tolak ketakutan. Anda harus bangkit dan berkata hal yang demikian, yang positif, yang akan mengubahkan kita. Karena kita adalah orang-orang pemenang. 21 tadi ya, maka kata Yesus sekali lagi, yang tadi sudah bilang damai sejahtera diulang lagi, rupa-rupanya mereka ini belum betul-betul mantap gitu ya saudara ya. Damai sejahtera bagi kamu. Nah sekarang dia mengklirkan mereka bahwa mereka punya tugas. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Hei para murid, ingat kamu jangan diem di situ. Aku mengutus kamu. Wah, baru mereka sadar saudara ya. Oh iya ya, ngapain ya kita kok di sini? Kita ini kok malah terpuruk gini, terus kita nggak ngelakuin apa-apa. Toh itu nggak akan menolong banyak. Kalau Tuhan nggak melindungi, nggak menyertai mereka, bisa nggak bangsa Yahudi nyerbu mereka? Ya bisa banget saudara. Dan nggak mungkin kan mereka tinggal dikunci di situ sampai berbulan-bulan, mereka juga akan mati di dalam. Nggak mungkin saudara. Tapi ketika kita merespon apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan sediakan, Tuhan yang akan membuat segala sesuatunya itu berjalan dengan baik, saudara. Nah, itu yang murid-murid tidak sampai berpikir sampai di situ. Tuhan bilang, aku mengutus kamu. Dan segala sesuai nanti tidak akan terjadi seperti yang kamu pikirkan. Mereka pikirannya negatif, saudara ya. Wah, nanti dipateni, sampai sana ditangkap, nanti keluargaku piye. Mereka ketakutan terus, saudara ya. Ternyata kan tidak seperti itu. Ya. Nah, ayat itu menekankan seperti ini. Sama, setiap kita, Tuhan punya planning yang dahsyat, yang luar biasa atas setiap kita. Terkadang kita ditarik, tidak mengikut apa yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Apa yang sudah Tuhan rancangkan buat setiap kita. Karena apa? Karena kita lebih memilih untuk tinggal di dalam ketakutan kita. Karena kita merasa nyaman dalam tanda petik. Nyaman dalam takut ya saudara. Tuhan ingatkan pagi ini. Bangkit. Jangan tinggal terus di dalam ketakutan. Berjalan bersama dengan aku. Aku punya rancangan yang luar biasa bagimu. Tetapkan hati. Tuhan rindu murid-muridnya, tetapkan hati. Damai sejahtera buat kamu aku sediakan. Tuhan tekankan ya, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera buat kita semua. Berikutnya saudara. Pribadi siapa lagi yang didatengin Tuhan ya? Yang ketiga, Thomas. Kita akan lihat di dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 kita akan baca. Saya akan baca. Yohanes 20, 24 sampai 29. Tetapi Thomas
seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Dia nggak ada. Terus, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Woi, kami telah melihat Tuhan." Wah ya, tadi yang bilang gitu siapa? Maria. Ya, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Murid-muridnya kemudian juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka berkata, "Aku melihat Tuhan." Kita juga harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Aku melihat Tuhan. Ya. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Ya, saudara dahsyat, lihat nggak ada perubahan terjadi. 8 hari kemudian dikatakan murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu. Berarti mereka tadi setelah bertemu dengan Tuhan, melihat Tuhan, ada pertemuan dengan Tuhan, berubah enggak mereka? Berubah. Kan tadi dikatakan di ayat yang sebelumnya, diam di dalam pintu aja dikunci saudara. Karena mereka takut. Mereka baru sadar, ya Tuhan bangkit. Luar biasa, kenapa aku harus tinggal dalam ketakutan? Dan apakah hal-hal negatif yang mereka pikirkan terjadi? Tidak. Mereka baik-baik saja. Nah, 8 hari kemudian murid-murid itu berada kembali dalam rumah itu. Luar biasa sekali saudara. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Gilirannya Thomas sekarang ya. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Pintu-pintu masih terkunci saudara ternyata ya. Dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sekali lagi Tuhan, ya. Damai sejahtera bagi kamu. Tuhan itu baik. Datang lagi menguatkan. Ya, menguatkan. Karena pintu-pintu masih dikunci. Tapi kondisi mereka sudah berbeda, saudara. Mereka berani pulang. Mereka berani keluar, saudara ya. Tapi mungkin karena saat itu mereka ada pertemuan, jadi mereka ngunci pintunya. Ya. Nah, dikatakan, kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah." Kamu kemarin ngomong gitu, yo sekarang taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, "Berani?" Thomas yang sombong ya. Jariku tak masuk ke lambungnya ya. Tak masuk ke dinggun pakunya ya. Nek aku ndak gitu ya, aku rak bakal percaya. Tuhan bilang, "Ya wis, ayo, kamu kemarin bilang gitu toh, sekarang lakukan." Berani enggak Thomas? Enggak lah saudara, seorang nek ketemu Tuhan Yesus ya rontok kabeh. Ya, Thomas enggak gitu, mungkin dengan redek ya dia ya. Thomas menjawab dia, langsung dia, "Ya Tuhanku, ya Tuanku, my Lord, my God." Sebuah pengakuan yang luar biasa tulus keluar. Satu pertobatan dari dalam diri Thomas keluar. Yes, you are my Lord, my God, awesome God. Sungguh engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Tuanku. Engkau adalah Allahku. Di situ dia tidak membutuhkan bukti yang lain. Dia percaya. Dialah Allahku. Tuhan datang kepada Thomas karena hatinya yang tidak percaya. Bukankah kita juga seringkali begitu, saudara? Bertahun-tahun kita mengikut Yesus, tapi hati ini kadang-kadang tidak percaya bahwa Dia ada untuk Anda dan saya.
Bahwa dia mendengar setiap perkataan, bahkan relung hati Anda yang paling dalam, Allah mendengar. Why? Tuhan tanya, kenapa kamu masih tidak percaya? Tuhan bahkan katakan, jangan kamu tidak percaya. Jangan Anda dan saya menjadi orang-orang Kristen yang tidak percaya kepada Tuhan. Hati Tuhan pasti sedih. Karya terbesar tidak main-main dia lakukan. Dia perbuat bagi setiap kita karena kasih-Nya yang besar. Tetapi dia temui orang yang selalu bersama dengan dia. Dia temui kita yang bertahun-tahun berjalan bersama dengan dia. Tapi hati kita tidak percaya. Pagi ini Tuhan ingatkan. Dengan lembut, dia tidak marah sama Thomas. Tuhan itu selalu baik, saudara. Dia selalu menyentuh hati yang terdalam. Dia katakan, jangan kamu tidak percaya. Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan ada dalam setiap tangisanmu. Tuhan ada dalam setiap kesendirianmu. Tuhan ada dalam setiap doamu. Jangan engkau merasa bahwa Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak ada. Dan jangan pernah lupa dia sudah bangkit. Dan katakan sama Thomas, sekali lagi, jangan engkau tidak percaya. Percayalah. Percayalah. Ketika engkau percaya, engkau melakukan, engkau bangkit. Hal yang baru Tuhan kerjakan dalam hidup Anda dan saya. Kita lihat di ayat 29 ya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tapi berbahagialah, diberkatilah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bisa jadi saudara, jika Tuhan memang dia mau untuk membuat kita bisa melihat dia, bisa. Tapi kalau tidak, Tuhan ada dalam hidup kita. Itu bisa kita rasakan kehadirannya. Mengapa kita tidak percaya bahwa Tuhan ada buat kita? Mengapa kita meragukannya, saudara? Ketika jawaban doa kita tiba, ketika kita diselamatkan, ketika kita ditolong, ketika kita memandang keajaiban ciptaan Tuhan, ketika kita mengagumi alam semesta, ketika kita terpesona oleh mujizat yang kita terima, kita melihat ada Tuhan di situ. Bahkan ketika kita merenung, air mata ini keluar. Tuhan engkau baik, engkau luar biasa. Saya percaya di sini kita kadang merasa kita menyembah. Menyembah tenang. Kemudian kita mulai merasakan hadirat Tuhan ya. Air mata ini keluar, ada Tuhan. Kita memang tidak melihat sosok. Tapi kita tahu ada Tuhan di situ. Ada Tuhan di ciptaannya yang ajaib. Ada Tuhan di dalam mujizat itu karena dia yang membuat mujizat. Dia sang pembuat mujizat sejati. Ada Tuhan dimanapun, saat kapanpun. Dalam Anda sedih, dalam Anda sukacita, ada Tuhan di situ. Dan dikatakan, berbahagialah engkau, diberkatilah engkau. Kalau engkau tahu akan hal itu. Bahwa dalam hidupku ada Tuhan. Bangun pagi, tarik nafas lancar, turun dari bed, masih jalan, tangan bergerak. Sampai di tempat ini,
Ada Tuhan dalam hidup kita? Ada. Kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi hidup. Ada Tuhan, ada. Anda bisa makan, Anda dilindungi, anak Anda dilindungi, Anda sembuh, ada Tuhan, ada. Berbahagialah, diberkatilah Anda dan saya. Kalau kita percaya akan hal itu. Puji Tuhan. Tuhan mau setiap kita percayalah. Yang terakhir saudara. Kembali dia, murid-muridnya ini memang perlu saudara ya, dikuatin terus ya saudara. Murid-muridnya Tuhan tuh sayang banget sama murid-muridnya ya. Tapi ada pribadi-pribadi khusus memang yang dia temui selain murid-murid itu. Yang keempat, murid-muridnya juga tapi spesial dia mau bertemu dengan Petrus. Tadi spesial dia bertemu dengan Maria ya. Kemudian yang kedua dengan murid-muridnya semua. Yang ketiga masih sama murid tapi spesial dia mau ngomong sama Thomas. Dan yang keempat dengan murid-muridnya juga spesial dengan Petrus. Ayo kita lihat Yohanes 21 ayat 1 sampai 19. Yohanes 21. Yes. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut langsung ya. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nol hasilnya. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Mujizat terjadi. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya sampai dihitung saudara. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Peristiwa yang luar biasa.
Dia datang untuk Petrus. Dia datang untuk orang yang remuk hatinya. Karena apa? Karena dia merasa dia tidak berharga di mata Tuhan. Ada begitu banyak orang yang melakukan kesalahan kemudian mundur dari Tuhan. Belum tentu hatinya jauh dari Tuhan. Hatinya masih merindukan Tuhan. Hatinya masih mencari Tuhan. Tetapi dia berkata, aku tidak layak di pemandangan-Mu Tuhan. Atas dosa yang aku perbuat. Atas kesalahan yang aku perbuat, aku tidak layak. Tapi hari itu, Tuhan menyatakan kepada Petrus, bahwa Petrus itu berharga di mata Tuhan. Dia pulihkan hati Petrus dengan bertanya 3 kali. Ya saudara, siapa? Pernah membawakan ya di sini ya tentang pertanyaan Tuhan Yesus. Karena ini ada peningkatan ya dalam setiap pertanyaan dan jawaban Petrus ya. Tapi saya bukan membahas tentang itu. Saya membahas saudara, Tuhan datang pada setiap orang yang hatinya masih haus akan Tuhan. Tetapi dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. No. Akankah Tuhan masih menerima aku? Aku sudah bersalah di hadapan Dia. Aku menolak Dia. Aku menyangkal Dia. Padahal aku selalu bersama dengan Dia. No. Itu bukan untuk aku Tuhan rencana dan rancangan-Mu. Tapi hari itu Tuhan berkata, sungguhkah engkau mengasihi aku? Sampai akhirnya Petrus berkata dengan segenap hati dan jiwanya. Dengan mantap 100% dia jawab. Engkau tahu hatiku Tuhan. Aku mengasihi engkau. Dan Tuhan katakan apa? Adakah Tuhan mengatakan engkau tidak layak menggembalakan dombaku? Karena engkau menyangkal aku? Padahal aku selalu baik, aku selalu mengasihi, aku selalu ada bersama dengan engkau. No. Tuhan katakan, tetap sama. Gembalakan domba-dombaku. Aku mempercayai engkau akan tugas besar itu. Aku tidak memandang engkau buruk di hadapanku ataupun engkau tidak layak menerima tugas itu. Luar biasa saudara. Sebuah penerimaan. Seringkali hati kita ketika orang lain melakukan kesalahan, sulit untuk menerima dengan hati yang tulus dan terbuka. Atau kita menjadi orang yang tidak bisa diterima oleh orang lain. Selalu ada saja hal-hal yang ditudingkan kepada kita. Kamu tidak baik, kamu kurang, kamu gak benar, kamu gak becus. Tapi pagi ini saudara, apapun yang kau dengar dari orang lain, apapun yang membuat engkau hari ini merasa engkau itu tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak pernah memandang engkau tidak layak. Kembali kepadaku. Tuhan menerima Petrus kembali. Dan Tuhan bilang, apapun yang sudah aku percayakan kepada engkau, karena engkau katakan aku mengasihi engkau, aku tetap mempercayakannya kepadamu. Luar biasa bukan? Sebuah penerimaan saudara, yang tidak bersyarat. Tuhan mengampuni Petrus, sangat mengampuni. Tuhan marah pada Petrus, sangat tidak. Karena dia tahu Petrus akan menjadi batu karang, saudara. Yang kokoh, yang kuat. Mintalah pada pagi hari ini, saudara, perjumpaan kembali dengan Tuhan Yesus. Seperti pada 4 pribadi ini. Alami kuasa kebangkitan
yang sudah Tuhan sediakan buat setiap kita. Jangan mau engkau terpuruk dan dibohongin iblis. Yang begini, yang begitu, yang begitulah. No, saudara. Tolak. Bangkit, saya katakan bangkit. Karena Tuhan sudah bangkit. Tuhan berkepentingan bagi setiap hati kita, saudara. Dia mau kita ingat, tahu, dan mengalami kebangkitan itu. Sehingga tidak sia-sia apa yang dia kerjakan. Mengapa ketika Tuhan menyediakan yang terbaik bagimu, engkau tidak mau mengambilnya? Tuhan Yesus sungguh baik. Dan biarlah setiap kita, Anda termasuk saya, saudara, pagi ini kembali ingat bahwa hidup kita adalah hidup yang bangkit. Bukan kenyataan di sekeliling Anda dan saya yang akan menentukan hidup kita, tapi Tuhan. Karena itu bangkit, berjalan, berlarilah bersama dengan Tuhan. Ambil respon ajakan Tuhan. Keempat pribadi ini dipulihkan oleh Tuhan dengan luar biasa. Kita bersyukur punya Allah yang sudah menang atas maut. Amin. Amin. Mari saya undang tim pelayan pujian untuk hadir ke depan. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Rayakan. Untuk tadi saya senang sekali lagu itu ya, luar biasa. Yesus rayakan. Sesuatu yang baru, hidupi yang baru yang dari Tuhan. Paskah ini menjadi Paskah yang berbeda. Paskah menjadi titik tolak kita bangkit di dalam Tuhan. Kemenangan itu harus Anda dan saya alami karena itu sudah Tuhan tetapkan buat kita. Karena itu sudah Tuhan sediakan buat kita. Ambil Bapak Ibu Saudara. Jangan Anda biarkan begitu saja. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai di dalam Tuhan karena Tuhan sudah menang atas maut. Rayakan Yesus, rayakan. Serukan, rayakan, Yesus rayakan, haleluya, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, haleluya, rayakan, Yesus rayakan, amin, rayakan, Yesus rayakan, dia bangkit, dia bangkit, yes. Dan hidup, kapan saudara? Selamanya. Yesus bangkit, yes. Yesus bangkit. Marilah rayakan, amin. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Saudara, pujian ini luar biasa. Nyanyikan dengan kesungguhan. Anda dan saya adalah orang-orang yang menang. Bagaimana Anda dan saya akan merayakan kebangkitan Tuhan kalau kita mau tinggal terpuruk? Tidak, saudara, katakan tidak dengan keadaan yang tidak baik. Tidak dengan kondisi yang terpuruk. Tidak dengan segala intimidasi iblis. Aku sudah menang. Aku mau bangkit bersama dengan Tuhan. Aku mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Rayakan, Yesus rayakan. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan.